Regulasi media adalah seperangkat aturan hukum dan etika yang dirancang untuk mengatur operasional media massa. Di Indonesia, regulasi ini bertujuan untuk 4. Yang pertama, menjamin kebebasan pers, yaitu melindungi hak jurnalis untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang kedua, melindungi hak publik, yaitu memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan media, yaitu menghindari monopoli, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang merusak moral. Yang keempat, menjaga ketertiban sosial, yaitu mengatur konten agar tidak menimbulkan perpecahan atau konflik. Nah, kita akan membahas 3 pilar utama yang sangat relevan bagi jurnalis. Yang pertama, Undang-Undang Pers atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini adalah landasan utama kebebasan pers di Indonesia. Lahir pasca Orde Baru untuk menggantikan undang-undang lama yang represif. Pokok-pokok penting Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Yang pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara pasal 4 ayat 1. Ini adalah jantung Undang-Undang Pers, menegaskan bahwa pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberdelan, atau pelanggaran penyiaran. Yang kedua, hak tolak pasal 4 ayat 4. Wartawan berhak menolak mengungkapkan identitas sumber berita yang dirahasiakannya. Yang ketiga, hak jawab pasal 5 ayat 2. Narasumber atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemerintahan berhak memberikan tanggapan atau sanggahan. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan berhak memberikan tanggapan atau sanggahan. Yang keempat, hak koreksi pasal 5 ayat 3. Setiap orang berhak mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers. Yang kelima, perusahaan pers pasal 9. Pers diwajibkan berbentuk badan hukum Indonesia, PT, koperasi, yayasan gitu, untuk menjamin independensi. Yang keenam, kode etik jurnalistik pasal 7 ayat 2. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan dan mematuhi kode etik jurnalistik. Yang ketujuh, sanksi pidana dan perdata. Undang-undang pers juga mengatur sanksi bagi pihak yang menghalangi kerja pers, pidana, dan mekanisme penyelesaian sengketa pers, perdata melalui Dewan Pers. Lalu juga ada peran Dewan Pers. Jadi Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers. Fungsinya meliputi yang pertama, mendorong pengembangan kemerdekaan pers, lalu memfasilitasi penyelesaian sengketa pers melalui mediasi, rekomendasi hak jawab atau hak koreksi, lalu menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalis dan mendata perusahaan pers. Contoh implikasi seorang jurnalis yang dihalangi meliputi oleh aparat keamanan dapat menuntut berdasarkan Undang-Undang Pers pasal 18. Contoh lagi, jika sebuah berita memuat informasi yang salah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan hak jawab, hak koreksi melalui Dewan Pers, bukan langsung ke ranah pidana. Lalu ada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI.
KPI adalah lembaga negara independen yang mengatur hal-hal terkait penyiaran radio dan televisi. Regulasi utamanya adalah penyiaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022. Tahun 2002. Fungsi dan kewenangannya: 1. Pengawasan konten siaran. 2. Pemberian sanksi. 3. Pengelolaan frekuensi. 4. Standar penyiaran. Yang 5. Penerimaan aduan masyarakat. Bidang pengawasan KPI yang relevan untuk jurnalis yaitu: 1. Berita dan jurnalistik. Yang 2. Adegan kekerasan atau seksual. Yang 3. Perlindungan anak dan remaja. Yang 4. Iklan. Yang 5. Bahasa. Contoh implikasi: sebuah stasiun TV menyiarkan berita tanpa verifikasi dan menimbulkan kepanikan. KPI dapat memberikan teguran atau sanksi. Yang kedua, program berita investigasi yang menampilkan adegan kekerasan secara gamblang di jam tayang siang hari bisa disanksi KPI karena melanggar P3SPS. Pasal-pasal kritis yang perlu diperhatikan jurnalis. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau fitnah, disebut juga defamation. Yang kedua, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian atau hate speech. Yang ketiga, pasal 32 ayat 1 tentang perubahan, penambahan, pengurakan informasi elektronik. Tantangan dan debat Undang-Undang ITE terhadap pers. UU ITE terhadap pers. Yang pertama, kriminalisasi jurnalis, kemudian peran Dewan Pers. Yang ketiga, definisi informasi elektronik. Contoh implikasi: seorang jurnalis media online menulis berita investigasi yang mengungkap dugaan korupsi seorang pejabat. Pejabat tersebut merasa aman. Pejabat tersebut merasa nama baiknya dicemarkan dan melaporkan jurnalis ke polisi menggunakan UU ITE, meskipun seharusnya melalui Dewan Pers. Profesi jurnalis ini pengantar hak dan kewajiban jurnalis. Profesi jurnalis adalah salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi, dan informasi. Untuk dapat menjalankan fungsi ini secara efektif dan tanpa tekanan, jurnalis diberikan seperangkat hak yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, seiring dengan hak tersebut, melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, terutama yang berkaitan dengan etika dan akuntabilitas publik. Hak jurnalis. Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi jurnalis dalam menjalankan tugasnya mencari dan menyebarluaskan informasi. Yang pertama, hak tolak. Hak wartawan untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan sumber berita yang dirahasiakannya kepada pihak manapun. Dasar hukumnya, Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 untuk menjamin kemerdekaan pers wartawan mempunyai hak tolak. Yang kedua, ada hak jawab. Hak seseorang atau sekelompok orang untuk menanggapi atau menyanggah pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat 11 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Lalu yang ketiga ada hak koreksi, yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pokok-pokok kewajiban jurnalis berdasarkan Undang-Undang Pers dan KAJ. Yang pertama, independensi. Yang kedua, akurat. Pokok-pokok kewajiban jurnalis berdasar Undang-Undang Pers dan KAJ. Yang pertama, independensi, yaitu jurnalis wajib bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertikat buruk. KAJ Pasal 1. Yang kedua, akurat, berimbang, dan tidak bertikat buruk. Jurnalis, yaitu jurnalis wajib melakukan cetak fakta, verifikasi, dan tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi KAJ Pasal 1. Yang ketiga, objektivitas, yaitu menyajikan fakta apa adanya tanpa bias pribadi. Yang keempat, menghormati hak privasi, yaitu tidak mempublikasikan informasi yang bersifat pribadi atau yang melanggar kesusilaan kecuali untuk kepentingan publik yang sangat kuat, yaitu itu pada KAJ Pasal 4. Yang kelima, tidak mencampur adukan fakta dan opini, yaitu opini jurnalis harus jelas dibedakan dari fakta. KAJ Pasal 1. Yang keenam, profesionalisme, yaitu menggunakan cara-cara yang profesionalisme untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi pada KAJ Pasal 3. Yang ketujuh, tidak plagiat, menghindari plagiarisme. Yang kedelapan, tidak menerima suap atau imbalan. Jurnalis tidak boleh menerima suap atau imbalan dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi objektivitas berita pada KAJ Pasal 6. Yang ke-9, uji informasi. Setiap informasi yang berpotensi merugikan seseorang harus diuji kebenarannya pada KAJ Pasal 2. Yang ke-10, menghormati rasa duka atau trauma, yaitu tidak mengeksploitasi penderitaan atau trauma korban. Yang ke-11, melayani hak jawab dan hak koreksi, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ini ada implikasi pelanggaran kewajiban. Ada sanksi etik dan gugatan hukum. Sanksi etik yaitu jika melanggar KAJ, jurnalis atau media dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Pers atau organisasi profesi, misalnya teguran, rekomendasi, publikasi, hak jawab. Nah, ini terus ada gugatan hukum. Meskipun Undang-Undang Pers menekankan penyelesaian lewat Dewan Pers pelanggaran tertentu, terutama pencemaran nama baik atau hoax, masih dapat berujung pada gugatan perdata atau pidana, khususnya jika melibatkan UU ITE.